Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, ataupun selamat pagi kepada mahasiswa PJJ yang mengikuti kuliah online bersama saya dalam mata kuliah Informatik dan Teknologi. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi antar form. Apa itu komunikasi antar form? Bagaimana tekniknya? Bagaimana caranya sehingga form bisa saling berkomunikasi? Ini adalah pertemuan ke 9 ya, 9 tuh, 9. Ya. Ya, ini ilustrasinya nih. Ilustrasi tentang materi hari ini. Bahwa di sini kita punya form A. Di form A ini ada data. Misalnya data NIS, nomor induk siswa, nama dan jurusan atau apalah datanya. Nah, NIS, nama, jurusan ini adalah objek-objek milik objek anak milik objek ayah form A. Kemudian data yang ada di objek anak milik form A itu akan disimpan di form B. Sehingga data yang ada di sini di form A itu akan ditampilkan, akan disimpan di form B. Itulah yang dimaksud dengan komunikasi antar form. Sehingga logikanya berarti kita punya lebih dari satu form dalam proyek ini. Kalau sebelumnya, di materi sebelumnya 87654 itu kita baru bekerja dengan satu form saja. Sekarang kita bekerja dengan 2 atau 3 form. Pokoknya lebih dari satu form. Nah, itulah yang dimaksud dengan komunikasi antar form pada materi pertemuan 9 ya, pertemuan 9 ini. Baik, bagaimana sih Pak codingannya dari ilustrasi yang disampaikan sekarang? Baik, kita codingnya, kita masuk ke ya, kemudian kita buka menu project baru, file, new, multi device, kemudian kita ambil template header footer seperti biasa, klik OK. Di sini ambil folder kerjaan kita di PJKR PJJ, buat folder pertemuan 9, ya, klik tombol select folder. Selanjutnya adalah sudah terbuka project kita. Di sini ada project group 1, header footer application, nama projectnya. Lihat di platform seperti biasa, fokus di platform. Di sini Android, kita ganti ke Windows 3.2 karena dalam tahap pengembangan. Nah, ceritanya adalah seperti yang tadi sudah sampaikan, ada form A dan form B. Kita desain dulu form A. Di form A kita akan punya objek, namanya objek label, objek edit, dan seterusnya. Oke, kita desain seperti ini. Sorot objek form, kemudian ambil ke jendela palet, ketikkan oleh saudara this one, label, kemudian setting align-nya ke top, kemudian setting property this one, subhanallah, property text ganti dengan NIS, nomor induk siswa, atau NIM, nomor induk mahasiswa, terserah bahasanya. Kemudian setting property text, setting ambil horizontal line, ganti ke center supaya di posisi tengah. Dah, cukuplah segini rancangan untuk label 1. Ini label 1 adalah label NIS. Boleh nggak diganti nama? Boleh. Kita sorot objek ini, ganti nama variabelnya adalah LBL NIS, label NIS.
Selanjutnya adalah sorot objek form, ambil objek edit untuk keperluan input data NIS. Dapat objek edit, ganti name dengan edt NIS. Kalau tadi LBL NIS, sekarang edt NIS. Properti align-nya ganti ke top. Kemudian tulisannya, text formnya munculkan NIS. Supaya NIS ini muncul di tengah, maka ganti properti horizontal align-nya ke center dari leading. Dapat. Kemudian ambil objek berikutnya adalah label. Kemudian property align top. Kalau Anda ingin cepat, bisa mengcopy dari yang sudah ada. Asumsi ya, kita akan ambil yang cepat. Ini saya delete. Saya sorot objek label NIS. Saya tekan Ctrl C. Ctrl C di keyboard, itu aja copy. Sorot objek form, Ctrl V. Muncul, tarik ke bawah. Ini lebih cepat. Nah, ini label 1. Gantilah sekarang dengan label nama, LBL nama. Kemudian demikian pula untuk objek edit. Untuk mempercepat, saya sorot objek edit, Ctrl C, sorot objek form, Ctrl V. Nah, geser. Nah, dapatlah. Sekarang ganti nama variabelnya edt nama. Nah, lanjut sekarang ini ganti label nama dengan nama, maka teksnya ganti dengan nama lengkap siswa. Contoh lah, ini contohnya nama lengkap siswa. Lanjut sekarang dengan objek kelamin. Kita ambil kelamin, masuk ke label, copy aja ini, biar cepat. Ctrl C, sorot objek form, Ctrl V, tarik ke bawah. Di bawah nih, di bawah nama. Ini masih NIS, ganti dulu dengan objek. Nah, ambil property form dengan nama lengkap. Nah, sekarang sorot objek label 1, ganti dengan kelamin. Kemudian name-nya adalah LBL kelamin. Ini boleh diganti boleh tidak ya? LBL kelamin dapat. Nah, sekarang kelamin itu pilihan, laki atau perempuan. Tidak ada waria, tidak ada jenis kelamin, gay dan seterusnya, tidak ada. Yang tidak normal itu tidak dimasukkan dalam sistem ini. Kita pakai kelamin yang normal saja, yaitu laki dan perempuan. Nah, karena dia pilihan, maka kita gunakan objek pilihan. Objek pilihan itu ada dua model, ada radio button dan ada combo box. Kita gunakan yang combo box ya. Combo box. Nah, ini ketika ketikkan combo itu muncul combo box, tekan enter. Nah, lanjut name-nya ganti properti-nya dengan combo kelamin. Kemudian properti lainnya geserkan ke top. Kemudian isi nilai dari combo ini yaitu masuk ke properti items. Klik, kasih laki, enter. Laki, perempuan. Dah, berarti dua pilihan. Klik OK. Nah, selanjutnya adalah nomor WA ya, nomor WA ya. Kita ambil nomor WA, berarti ini saya sorot, Ctrl C, klik objek form, Ctrl V, tarik, ganti property name-nya dengan LBL kontak, misalnya gitu, nomor kontak. Nah, nomor kontak itu inputan, berarti kita ambil dari objek edit, sorot objek ini, Ctrl C, klik objek form, paste. Geser ke bawah. Dah, gantilah nomor variabelnya dari edit 1 menjadi edt kontak, nomor kontak. Kemudian text formnya ganti dengan nomor kontak, kurung buka WA, boleh. Nah, sekarang kita punya objek-objek milik objek anak milik form A. Ini asumsi form A. Nah, selanjutnya adalah kita coba running.
muncul seperti ini ya, ini diisi bla bla bla, nama bla, kelamin dipilih. Nah, ini muncullah perempuan seperti ini. Oh, di sini kelamin saja nomor kontak ya, kita ganti, klik close, sorot label kontak, ganti properti teksnya dengan nomor kontak. Nah, itu rancangan kita. Berarti apapun data yang ada di form A ini nanti akan disimpan di form B. Ya, oke. Caranya gimana? Berarti caranya adalah kita harus buat lagi form B. Ini form A, sekarang form B. Ya. Oke, saya akan kasih di sini adalah form A. Saya ambil label, saya align-kan dia, stop. Oke, kita kasih gambar aja A ya supaya lebih jelas. Masuk ke browser, kita cari gambar huruf A. Dapat nih. Huruf A artinya adalah form A image. Oke, sih, it works. Kita copy ya. Nah, ini yang terang, set image, simpan di picture. This one. Oke, di dokumen, di Embarcadero, di studio, di project, PJKR, pertemuan 9, buat folder image. Ya, ini adalah A. Nah, selanjutnya adalah huruf B. Enter. Oke, dapat. See, it works. Ya, seperti yang ya, bolehlah yang ini ya, yang unik-unik lah ya. Oke, set image B. Nah, sudah, kita masuk lagi kembali. Masukkan image berarti kita masukkan image, sorot object form, atau di sini boleh, di sini juga boleh. Masukkan image. Oke, image, posisikan dia di top. Nah, top, geser. Ini object image, artinya dia menampung data gambar. Tadi kita sudah punya data gambar A, masa ambil data gambar A itu akan disimpan di image A. Properti image-nya kita ganti dari image 1 menjadi image A. Nah. Kemudian untuk menampilkan gambar di objek image A ini, ambil properti multi-res bitmap, klik tombol explorer-nya, ini tombol explorer namanya. Kemudian muncul jendela image, ambil tombol open, kemudian ambil di Embarcadero, studio, project, PJKR, pertemuan 9, image A, go. Kalau sudah, klik OK. Nah, sudah muncul A, ini form A. Nah, selanjutnya kita ambil objek button untuk keperluan event. Sorot objek form, atau di sini di daerah bebas, klik di palette, ketikkan button ya, posisikan dia di posisi button bawah, set propertinya menjadi 45, kemudian name-nya adalah button OK, kemudian teksnya adalah OK. Nah, sekarang kita set, kemudian kita running. Ya, ceritanya adalah kalau ini diklik, data yang ada di sini itu akan disimpan di form B. Oke, bagusnya ini si A ini mengikuti area sisa yang ada. Karena ini top, dia naik ke atas. Padahal di sini masih ada sisanya kan. Maka kita ganti properti align-nya dengan client supaya mengikuti area tersisa. Close, sorot object image A, ganti properti align topnya dengan
klien mengikuti area set. Oke, sekarang kita akan buat form B. Form B ini dipakai untuk menampung data yang ada di A. Jadi apapun data di A, ketika diklik tombol OK, akan disimpan di B. Ya, oke. Sekarang saya masuk ke ya. Untuk membuat form B, langkahnya adalah sebagai berikut. Ada beberapa teknik. Anda bisa masuk ke menu File, New, Multi-Device Form. Bukan multi-device application, tapi multi-device form. Kalau multi-device application ini adalah project, membuat project baru. Tapi kalau multi-device form adalah membuat form anak milik project yang aktif. Klik, muncul dialog seperti ini. Ambil yang HD form, klik. Nah, inilah form kedua untuk menyimpan data form A. Oke, nama awalnya adalah unit 1. Kita ganti sekarang. Name formnya adalah form B. Ya, yang ini kita ganti ya. Kita sorot, ganti propertinya adalah form A. Ingat, nama variabel tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada karakter khusus, tidak boleh diabali angka dan seterusnya. Itu adalah aturan main penambahan variabel. Ini form A. Oke, kemudian set, kita simpan dulu proyeknya. Set project S P pertemuan unit ini ya. Ini unit 1. Oke, kan ini unit 1. Berarti kita ganti dengan set S U F A, karena untuk form A. Nah, kemudian ini U F A ini unit form A. Sekarang yang unit 1 ini kita ganti dengan set S U F B, unit form B, form A, form B. Nah, kita akan copy data ini, sorot objek objek header, disorot objek header, kemudian kalau sudah sorot di sini, Ctrl C, pindahin kemari, paste, dapat tuh sorot objek FA, ambil yang footernya sekarang. Footer sudah tersorot, Ctrl C, masuk ke form B, sorot sembarang area, klik footer. Nah, sekarang sudah punya itu footer dan headernya. Udah. Nah, sekarang apapun data yang ada di sini akan disimpan ke sini. Itu kan ceritanya. Nah, ceritanya adalah seperti itu. Berarti logikanya adalah form A harus kenal dengan form B. Saya ulang. Form A harus kenal dengan form B. Supaya form A kenal dengan form B, maka caranya adalah sorot objek form B, kemudian masuk ke menu File, Use Unit, ambil use unitnya UFA. UFA itu adalah ini, form A. Kemudian klik tombol OK. Jadi sorot UFA, klik tombol OK. Nah, dengan cara seperti itu, sekarang form A sudah kenal dengan form B. Cirinya gimana? Cirinya tandanya apa? Kalau Anda masuk ke kode, di sini ada use UFA, artinya adalah gunakan unit FA di form B. Clear ya? Oke. Kalau sudah clear, sekarang kita tinggal coding. Maka ini saya copy, ini saya Ctrl A. Oh, ini semua Ctrl A ya. Kalau saya ingin ini gimana aja, saya ingin yang ini saja. Boleh kalau yang ini saja, beri saya sorot objek ini. Ini saya tekan Shift, klik, Shiftnya masih ditekan, kemudian diklik,
kemudian klik, dah cukup segini. Ctrl C, copy, masuk ke form B, masuk ke design, sorot objek form B, paste, Ctrl V. Subhanallah, ternyata tidak dapat ya. Saya ulang. Ini harus which one? Bagusnya berarti ya, bagusnya Ctrl A aja biar semua ya. Berarti yang ini dibuang dulu, header footernya di delete, footernya di delete, tekan delete ya, supaya bisa copy langsung. Saya sort objek form A, Ctrl A, Ctrl C, paste. Sih dapat sekarang. Oke, tinggal dirapikan saja. Kalau mau teknik seperti ini, kalau mau teknik manual ya seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, nah sudah disorot, udah dapat tuh. Oke, ini adalah form B ya. Maka sorot objek image A ganti dengan image B. Multi race-nya adalah ganti dengan B. Nah, oke. Dah. Oke, kalau sudah sorot objek form A, hilang tanda ke pointer kursornya, sekarang form B. Nah, ceritanya adalah data yang di sini itu akan pindah ke sini. Berarti logikanya gimana kan gitu? Logikanya seperti apa? Oke, kita buat sekarang. Kita akan buat logikanya sebagai berikut. Ini nama objeknya adalah edtnis, ini edt nama, ini adalah combo kelamin. Oke, kelamin nggak perlu disorot lagi ya. Kenapa? Karena dia ngambil data dari sana kan, ngambil data dari form A, berarti dia nggak perlu milih lagi kan, karena dia nggak perlu milih. Bolehlah teknik seperti ini, bolehlah ya. Mudah-mudahan Anda paham nanti ya. Ini juga sama. Oke, berarti ini oke. Kita sudah punya nama variable, edt kontak dan semuanya. Berarti logikanya begini. Kalau ini saya running, saya save dulu ya. Saya running, saya jalankan. Kemudian saya klik tombol OK. Saya klik, saya isi punya data. Ceritanya di sini ada data bla bla bla. Di sini ada nama bla bla bla, kelaminnya laki, nomor kontaknya bla bla bla. Diklik OK. Nah, data ini akan masuk ke form B. Berarti logikanya kalau saya klik OK, maka si form B itu harus mengambil data dari sini, atau data dari sini pindah ke form B. Clear ya? Oke, nah logikanya gimana? Logikanya begini, saya close, kemudian saya double klik di sini. Oke, saya kasih kode seperti ini, FB. Nah, kenapa merah? Kenapa merah? Artinya adalah form B belum dikenali sama form A, maka kenalkan dulu. Masuk ke file use unit form B, klik OK. Nah, sudah double klik lagi. Nah, sekarang sudah tidak merah lagi. Jadi form B artinya memanggil form B. Lihat ya, kali ini saya panggil FB titik show. Artinya adalah form B tampilkan. Kapan ditampilkan? Pada saat tombol button OK diklik milik form A. Kita running sekarang. Kalau saya klik OK, ini muncul form A, form B. Tapi masalahnya adalah data yang ada di form A kan harusnya muncul ke sini. Data nama pindah ke sini. Kelamin di sini laki, pindah di sini jadi laki. Kalau di sini dipilih perempuan, berarti di sini perempuan, ya kan? Kemudian nomor kontak isinya apa? Pindah ke sini. Harusnya kan gitu. Nah, berarti kita coding kembali. Kita codinglah seperti ini sekarang.
pakai teknik seperti ini. Berarti form B titik edt nis, lihat nih, form B titik edt nis karena nis itu adalah objek, klik, ambil properti teksnya, diberi nilai edt nis titik teks. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah nilai yang ada di variabel edt nis milik form A akan disimpan ke variabel edt nis milik form B. Ingat himpunan semesta, himpunan bagian di awal kuliah. Nah, dengan teknik seperti ini berarti data nis di form A akan dipindahkan ke data nis milik form B. Nah, dengan algoritma ini seperti ini maksudnya. Oke, kita tes. Go. Ya, kita ambil nilai sembarang sini. Nis misalkan 900. Saya klik OK. See, it works. Otomatis muncul 900. Dapat kan? Bagaimana dengan yang nama? Ya tinggal kita coding. Berarti yang nama form B titik edt nama milik form B, ambil properti teksnya, diberi nilai edt nama titik teks. Nah, ini maksudnya adalah data nama di form A dipindahkan ke variabel nama milik form B. Boleh Anda menerjemahkan kalimatnya seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang dengan apa ini? Kelamin ya, kelamin. Oke. FB titik apa namanya, koma kelamin ya, koma kelamin variabelnya titik teks. Oke, that is selected. Titik teks artinya adalah nilai pilihan yang ada di combo kelamin milik form B itu diberi nilai combo kelamin yang ada di variabel di form A selected titik text. Sama konsepnya yang ini, memindahkan nilai variabel kelamin milik combo kelamin form A ke variabel combo kelamin milik form B. Lanjut. Sekarang yang tadi adalah kontak. Nah, di sini adalah form B, panggil objek ayahnya, ambil objek anaknya, edt kontak, titik sifatnya diambil, teks diberi nilai edt kontak titik teks. Nah, dengan algoritma seperti ini, maka apapun data yang di form A sudah akan pindah ke form B. Kita running. Ya, kita isi dengan misalkan sini 900, nama lengkap adalah testing, kelaminnya adalah laki, nomor kontak misalkan 890, klik OK. Which one? Access violation address bla bla bla. Kita lihat errornya di mana. Access header footer oke, sip. Nah, kelihatannya ada error di sini nih, di kelamin ya. Kita coba perbaiki algoritmanya. Kita matikan dulu ini. Running kembali ya. Kita periksa investigasi. Ini 900. Nama misalkan testing.
kelamin biarkan dulu karena sudah dimatikan algoritmanya nih. Di sini juga boleh, nggak pengaruh di itu. Ini misalnya 800. Klik oke. See, it work. Nah, jadi masalah tadi ada di combo kelamin katanya. 900 pindah otomatis, testing. Nah, kalau ini saya ganti dengan testing sampel. Klik oke. Testing sampel. Ini diubah menjadi 1 2 3 4 5 6 7. Klik oke. Berubah 1 2 3. Oke. Berarti error yang tadi bersumber dari sini. Oke, ya, sumber dari sini. Nah, inilah teknik algoritma yang harus dipelajari. Di algoritma ini kita modif. Nah, kita modif algoritma ini bahwa f, kelamin selected ada ini dinilai teks. Oke, berarti kita akan bermain dengan algoritma if ini supaya muncul nilainya di combo kelamin. Oke, kita coding di sini ya. If combo kelamin titik item index sama dengan 0, then artinya apa ini? Artinya adalah jika combo kelamin itu dipilih item index 0 itu artinya pria, pilihan pria. Item index artinya item index ke 0 itu adalah pria. Maka FB titik combo kelamin titik item index titik selected titik text dinilai laki. No. Titik item index dinilai 0, else langsung FB titik combo kelamin titik item index nilai 1, artinya adalah perempuan. Ini kelamin perempuan yang dipilih ya. Kita lihat di sini di objek form, dia punya si combo kelaminnya itu punya properti laki dan perempuan kan, sudah ada nilai awalnya karena dia di copy dari form A. Nah, dengan algoritma ini maka mudah-mudahan solusinya ketemu. Kita go. Ya. Kita ambil 900. Kemudian nama lengkapnya adalah sampel. Coba. Kelaminnya adalah perempuan, kontaknya 800. Klik go. See. Perempuan. Kalau saya pilih di sini laki, klik go. Sini pun laki. Perempuan. Ya, it works. Nah, itulah teknik untuk menampilkan kelamin yang berupa pilihan atau selections. Nah, berarti algoritma ini sudah sempurna, sudah sesuai. Sekarang tinggal kita ubah-ubah atributnya aja ya. Ini kita buka form B, detailnya kita ganti dengan header detailnya, header labelnya kita ganti dengan apa nih, form B. Oke. Kemudian ya detailnya form B, teksnya ganti dengan form B, maksud saya form B di sini. Tadi nggak ganti naon tadi, header. Apa yang diganti tadi?
namanya header. Oh, maksud saya ini teks yang diganti. Nah, form B kan. Nah, form B. Oke, di sini nggak perlu ada. Nah, sekarang oke, di sini adalah untuk keperluan kembali ke form A. Ini saya ganti bukan oke, tapi saya ganti dengan close misalkan. Close. Sini kalau saya running, go. Saya kasih 900, kemudian nama lengkapnya adalah coba, kelaminnya itu laki, nomor kontaknya adalah 890, klik OK. Nah, pindah. Aki ini adalah perempuan, klik OK, perempuan. Nah, kalau saya klik close, form ini tertutup, balik lagi ke sini. Jadi kalau saya klik close, form B ini tutup dan form ini jadi aktif. Gimana algoritmanya untuk close? Algoritmanya untuk close adalah seperti ini. Ini adalah nama filenya btn close ya, bukan oke, tapi kita ganti dengan btn close. Boleh diganti, boleh tidak nama file ini. Double klik, kasih kode close, artinya tutup, form aktif, set. Oke, kalau sudah kita coba run. Ya, kita kasih misalkan sampel. Oh sorry, ini bagusnya kan angka ya, nggak boleh diisi dengan data karakter. Nanti kita ubah. 900, nama misalkan testing, kelaminnya adalah laki, nomor kontaknya adalah 900, klik OK, dapat, klik close. See, it works, close, it works, close. Nah, tadi bagusnya di situ hanya menampung data angka, bagusnya. Jadi tidak boleh memberikan list dengan data seperti ini. Ada huruf itu tidak boleh. Nama pun sama, nama harusnya hanya huruf, tidak boleh diisi seperti ini. Demikian pula nomor kontak tidak boleh pula dikasih kesempatan mengisi seperti ini. Dia harus menerima angka saja. Nah, caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Close, sorot objek from A, sorot objek anak editenis, ambil properti which one? Keyboard type dari default ganti ke number pad, jadi hanya angka saja. Nah, yang nama lengkap dari default ganti ke alfabet, hanya huruf saja. Nomor kontaknya sama, dari default ganti ke number pad. Nah, save. Selanjutnya yang B, kita running dulu ya, kita lihat. Nah, lihat sekarang, saya kasih huruf. Sorry, ini masih bisa di sini ya, tapi nanti kalau dipindahin ke Android sudah tidak bisa. Oke, di basis Windows masih bisa ini, tapi di Android sudah tidak bisa ini. Dia akan otomatis angka 900, nomor lengkapnya adalah testing misalnya, kelaminnya adalah laki, nomor kontaknya 800, klik OK. Nah, ini pun sama, ini tidak boleh dirubah. Kenapa? Karena data ini menerima informasi dari form A kan, berarti ini tidak boleh diutak-atik oleh pengguna aplikasi. Bagusnya nggak boleh. Nah, ini kan berubah. Testing bisa dimodifikasi nih. Tuh. Kelamin pun sama bisa dimodifikasi. Padahal nilai awalnya kan dari sini. Nomor kontak pun sama dari sini. Nah, ini nggak bagus aplikasi menarik ini. Kenapa? Karena memberi kesempatan pada user untuk menginterfere, merubah data. Padahal data form B itu harusnya didapat dari form A. Apapun data form A itu harus pindah ke sini. Jadi si B nggak bisa diubah-ubah oleh pengguna aplikasi. Nah, caranya gimana supaya ini tidak bisa diubah-ubah oleh pengguna aplikasi Anda? Kita coding ulang. Masuk ke form B, sorot objek list, ambil properti read only. Read only, cek menjadi true, artinya hanya bisa dibaca saja. Sama ini pun read only. Sama ini pun adalah which one? Oke, read only-nya tidak ada. Karena properti read only-nya tidak ada milik objek combo, kita ganti dengan teknik enable. Enable-nya dibuat false.
Kemudian objek edit contact, read only-nya kita buat true, read only true, artinya nggak bisa diubah. Nah, dengan teknik seperti ini berarti data-data yang ada di sini tidak bisa diubah. Kita tes. Ya, kita ambil misalkan 1, 2, 3, 4, 5, namanya adalah coba, kemudian kelaminnya laki, kontaknya 789, klik OK. Si ini saya ganti, oh nggak bisa tuh, ini saya ganti tes, oh nggak bisa ya, ini nggak bisa dirubah, ini pensemangatnya. Nah, itulah teknik untuk mencegah user menginterfere data yang sifatnya urgent, yang sifatnya penting, sehingga user hanya sebatas melihat saja. Klik close. Nah, sekarang kita coba transfer ini ke Android. Seperti apa nih tampilannya ya? Modif dulu nama aplikasinya, file project S pertemuan 9. Oke, kalau sudah set all, pindahin ke Android. Sudah, kita cek. Oke, nggak ada merah. Kita set, cek dulu HP saya apakah dalam keadaan mati atau hidup. Ternyata hidup. Kita run. Oke, launching, kita tunggu. Ya, sudah terbuka. Sekarang kita buka browser Mozilla. Kita scroll, connect. Oke, connected. Ya, kita coba buka sekarang. Geser pertemuan 9, ini kan pertemuan 9 ya. Nah, kita tes sekarang. Lihat, niche yang tadi hanya menerima angka saja kan. Kita cek. Si, di sini hanya angka saja. Dia tidak bisa menerima huruf. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian nama lengkap sorot C, dia hanya nampung huruf ya. Kita masukkan misalkan masukkan misalkan testing. Kemudian kelamin dipilih C, muncul seperti di Android, tampilannya laki. Saya pilih perempuan, nomor kontaknya misalnya 2456. Kalau sudah, diklik OK. Oke. See, it works. Form B, niche nama testing kelamin. Kita klik tambah close. Close. Klik OK. Close. Saya ganti kelaminnya laki. Klik OK. Laki di sini sekarang. Ya, nah, close. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi form C untuk menampilkan
apa tuh, info pengembang. Jadi nanti di sini di form A itu akan ada info pengembang. Oke, saya desain sorot objek header label, ganti dengan property textnya ganti dengan aplikasi aplikasi video misalnya, video. Nah, terserah apa bahasanya. Terus dia kemudian footernya biasa masukkan label, label footer, kemudian property ini adalah copyright 2020 by nama saudara, kemudian property lainnya kita setting klien supaya di tengah, posisikan dia di center, property horizontalnya. Sudah di ini, posisikan dia di oke. Wah, cukup lah ya, cukup, kita save. Kemudian masuk ke form B, ini pun sama. Di sini ada label, footernya pun sama, label, name-nya adalah LBL footer, teksnya copyright 2020 by nama saudara, dan property horizontal align center, property align-nya adalah client. Save. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan baik-baik ya, ini saya pilih dari ke Windows. Anda perhatikan baik. Kalau saya running, ya, tulisan ini terkesan berdempet-dempet, ya kan, terkesan berdempet-dempet. Ini bisa kita modifikasi supaya ada celah. Maka caranya adalah misalkan yang ini ambil property margin, bottom itu bawah, top itu yang atas. Ini saya ganti dengan 5. Nih, perubahan kan? Bottom itu 5. Ada celah ya. Kemudian yang ini sama. Oke, karena dia sudah punya celah, berarti saya akan main di sini. Bolehlah isi 5 dan topnya juga 5. Sekarang yang ini 5, bottomnya 5, kelamin C, kemudian apa ini, kelamin 5, top 5. Ini ada ruang. Kemudian kontak bottom 5, top maksudnya 5. Kemudian ini 5. Ini boleh sembarang ya di sini, mau 5 terserah. Nah, sekarang yang image misalnya oke. Kalau sudah, ini pun boleh dikasih 5 C. Sudah, kita save. Bikin pula ini 5 oke. Sorot sorot
Oke, sorot. Oke, sorot. Oke, kemudian ini pun sorot. Oke, kemudian image, kemudian button. This one. Ya, sudah kita set. Kita coba tes. Nah, sekarang ada ruang tuh. Ada ruang, tidak berdempetan kayak tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan apa tuh, form video atau pengembang dulu ya, form pengembang. Maka kita masuk ke form apa tuh, project, kita sorot project, kemudian masuk ke file, membuat form C, multi device form C. Jadi klik OK. Nah, ini adalah untuk keperluan pengembang. Oke, kita ganti di sini adalah pengembang, info pengembang, nama saudara katanya. Kemudian F, formnya adalah bukan F1 tapi F pengembang. Nah, F pengembang. Nah, di pengembang akan ada apa ini, datanya, informasinya itu adalah toolbar. Kita copy aja dari sini biar cepat. Ctrl C, paste. Oke, top. Ini kelihatannya form ya. Oh benar, bukan toolbar header yang dia copy, harusnya toolbar header yang di copy ya. Sorot. Oke, saya sorot ke form, hapus dulu ya. Masuk ke form B, sorot object header, bukan header label tapi header ayahnya, di Ctrl C, pindah kemari, Ctrl V. Nah, gantilah ini header B nya ganti dengan pengembang. Nah, demikian pula yang footernya, footer, Ctrl C, pindahin, Ctrl V. Nah, save. Nah, muncullah dialog seperti ini, shape unit S. Nah, saya cancel. Nama unitnya masih unit 1, kita ganti dengan nama yang lebih tulis, yaitu F pengembang. Tadi sudah ya, name F pengembang. Oke, unitnya yang belum berarti kan, unitnya adalah file save S U pengembang. U pengembang, artinya unit pengembang. Kalau sudah di save, ceritanya adalah U pengembang ini, form pengembang ini isinya adalah foto pengembang dan nama pengembang. Berarti saya masukkan object label, kemudian property yang masuk di top, kemudian teksnya adalah nama pengembang atau ya apalah bahasanya ya, nama pengembang. Kemudian objek langsung saja pengembang, misalkan nama saudara ya, Ctrl C, paste, mau di copy ceritanya, paste biar cepat aja nih. Kemudian ini adalah email pengembang, misalkan di @com. Kemudian ini adalah nomor kontak, misalnya ini. Kemudian ini adalah tool pengembangan, yaitu WPGA. Nah, sekarang kalau sudah, kasih foto, sorot objek ini, objek form, ambil image, which one, image,
kemudian ambil propertinya adalah top ya. Klien saja ya, klien. Oke, kita buat klien sisa, mengikuti area sisa. Image-nya diambil sekarang, image-nya adalah image pengembang ya, foto pengembang. Kita ambil foto pengembang, misalnya foto pengembang di sini. Oke, misalnya ini ya, ini saudara ganti sama saudara ini. Blur ya, ini ya blur, tidak jelas karena gambarnya yang bermasalah ya, yang kurang gede. Ya udahlah, nggak boleh. Ini kita buat misalkan center, sama kan kecil, fit ya, lihat sih original ya, nggak bisa. Sudah, nggak apa-apa lagi nih ya. Nah, selanjutnya adalah kita sorot objek header. Di sini kita tambahkan tombol. Sorot objek header, tambahkan tombol, button, posisikan dia di kiri, lanya kiri, left. Kemudian margin leftnya adalah 5, lihat berubah. Kemudian buttonnya 5, lihat berubah. Topnya 5, berubah. Rightnya kenapa nggak perlu? Boleh lah, diisi 5 juga boleh. Nah, kemudian ambil teksnya dengan back, kembali. Artinya kembali nanti ke form semula yang memanggilnya. Kemudian kasih style lookup-nya adalah kita ambil misalnya back label. Sini ada banyak kan label, speed button, speed. Oke, speed button style. Oke, this one. Nah, speed button style. Nah, kemudian save dulu. Selanjutnya lah, kalau tombol ini diklik, pindah ke sana. Berarti double klik ini, kasih kode close. Ya, save. Ini bagusnya di tengah, sorot. Ambil property horizontal line, kasih ke center. Dah, save. Nah, kalau sudah, sekarang ini image, kita buat marginnya adalah 5 supaya terlihat indah saja. Oke, save. Kalau sudah, ceritanya adalah form pengembang itu akan dipanggil oleh form A. Kita akan tambahkan di sini, di headernya ini adalah objek info. Sorot kayak tadi, sorot objek header, masukkan button, propertikan dia di left, kemudian kasih dia 5, marginnya 5, margin button 5, left 5, right 5. Sama seperti yang tadi, ini adalah button pengembang. Kemudian teksnya ganti dengan developer. Kemudian style lookupnya ganti dengan speed button style ya. Nah, ceritanya nah, kalau kita running aplikasi ini, kemudian saya klik tombol developer, nanti si form developernya keluar. Gimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kenalkan si ini ke sini. Kenalkan si form pengembang ke FA. Berarti sorot objek FA, form FA, masuk ke file, use unit. Artinya gunakan unit, ambil unit. U pengembang, disorot U pengembang adalah ini kan, klik OK. Nah, dengan cara begitu berarti si form
A sudah kenal dengan si form pengembang. Tinggal double klik tombol ini, kasih kode nama variabelnya adalah f pengembang. Titik show. Pertanyaannya, ini f pengembang dari mana, Pak? F pengembang dari sini nama variabelnya ini. F pengembang. Maka diambillah f pengembang. Bukan u pengembang. Ingat ya, bukan u pengembang. U pengembang itu nama unit ini. Tapi nama formnya sendiri adalah f pengembang, nama variabelnya. Jadi yang dipanggil adalah f pengembang. Nah, dengan algoritma ini berarti f pengembang ditampilkan. Kapan ditampilkan? Kalau tombol button pengembang diklik. Oke, kita save, kita run. Lihat, saya klik tuh, back, shift back, shift back. Oke, clear. Sekarang masuk ke Android, kita save, kita go. Itulah komunikasi antar form. Jadi sudah belajar teknik komunikasi antar form. Semakin bertambah session pertemuan, semakin bertambah ilmu saudara, semakin rumit tingkat kesulitan materinya, ya itulah konsekuensi kuliah yang harus dilalui oleh semua mahasiswa. Sudah muncul. Sekarang saya buka di browser. Ya, muncul. Ya, sekarang kita lihat dari screen pertemuan 9. Ya, sekarang sudah mulai terlihat nih ruangannya. Ya, saya ambil developer. Saya ambil back. Developer. Ini lihat di sini terkesan numpuk-numpuk ya, teknik kayak tadi ya. Tekniknya supaya tidak terkesan numpuk-numpuk kayak tadi. Ini kita back. Saya tekan tombol back, kembali. Saya ulang, developer, pengembang. Sekarang tinggal kita masukkan video. Saya klik close. Ya, keluar. Nah, sekarang kita masukkan video. Untuk video kita buat di sini ceritanya. Kita buat video di sini, berarti sorot objek header. Ingat, objek header ya, bukan objek header label, tapi objek header. Toolbar, ini tipe datanya toolbar. Setelah disorot, masuk ke button. Masukkan dia button video, ini video misalnya. Nama variabelnya button video, marginnya adalah 5, leftnya 5, rightnya 5. Kemudian sorot, line-nya di posisi right, kanan. Kemudian teksnya ganti dengan video. Dah, ceritanya kalau ini diklik muncul form video ya, ceritanya begitu. Style lookupnya kita ganti supaya kelihatan indah aja sih sebetulnya, nggak diganti nggak jadi masalah. Oke, set. Kalau ini diklik ada tombol membuka form video, berarti kita harus buat form video. File, new, multi device, seperti ini. Kita klik. Multi device, salah, maaf, bukan multi device, tapi file, new, multi device form, bukan multi device application. Klik multi device form. Maaf. Nah, di sini kita ambil header, Ctrl C, unit 1, paste. Ambil form B,
sebagai master, footer, Ctrl C, unit, Ctrl V. Dah, ganti header labelnya dengan video. Video materi. Ya, apalah itu namanya. Kemudian sorot objek header, ambil objek button, pindahkan dia di posisi ini, button back, button kembali, ini kan. Kemudian posisikan dia di marginnya 5, 5, 5. Kemudian align-nya kita ambil di posisi left. Kemudian setting property style, lookup-nya adalah dengan speed button tadi. Speed button style. Kemudian kasih kode, kalau ini diklik harus keluar, yaitu close. Teksnya ganti dengan back. Oke, back. Sudah. Nah, double klik, kasih kode close. Nah, selesai, berarti dia keluar. Selanjutnya save. Nah, selanjutnya adalah, oh, nama unitnya belum ya, objek form 1, captionnya adalah video material. Kemudian property name-nya adalah app video. Nama unitnya masih unit 1, kita ganti dengan U video. Nah, save all. Nah, ceritanya kita tampilkan video di sini. Nah, untuk menampilkan video di sini adalah ambil objek web browser. Di sini ada web browser. Enter. Posisikan dia di buttonnya 5, 5, 5, 5. Kemudian align-nya adalah client, artinya mengikuti sisa area. Ya, sisa area is content client sifat. Nah, di sini di web browser itu akan kita ambil video. Kita save dulu. Video apa, Pak? Video renang. Kita ambil di sini ya. Kita masuk ke video renang, misalnya video renangnya Pak Oli misalkan ya. Video renang Pak Oli itu ada di PJJ STKIP Pasundan renang. Enter. Nah, ini video renangnya Pak Oli, misalkan swimming. Kita ambil, bisa yang ini ya, yang ini, klik. Dapat ini URL-nya nih, ini di blok. URL ini di blok. Ctrl C, masukkan kemari. Oke, masukkan kemari. Klik URL-nya di sini. Sorot objek web browser, klik URL, paste di sini. Enter. Kalau sudah set. Nah, selanjutnya adalah form video akan dipanggil oleh form A. Ya kan? Berarti di sini si form A harus kenal dengan form video. Maka sorot form A, kenalkan dengan file use unit form video. Video. Klik OK. Udah kenal, baru ada double klik ini. Panggil formnya yaitu F video. Titik. So. Ingat, F video adalah nama variabel dari form video. Nih, ini ya. F video, bukan unitnya, bukan U video. Kalau sudah di save all, kemudian langsung aja di compile ke Android ya. Kita lari ke back sudah belum? Oke, sudah. Kita running. Go. Karena waktunya mau habis. Ya, sudah terbuka di HP saya. Saya exit supaya tidak bentrok dengan browser. Sekarang saya buka browsernya.
Mobizen connect. Ya, sudah connected. Ya, sekarang kita buka. Ya, pertemuan 9. Nah, kita lihat video sekarang. Saya tekan video. See, it works. Play. Oke. Play. Nah, ini tergantung dari koneksi nih lah ya. Kekuatan koneksinya. Oke. Baru cuman ini karena koneksi ini. Ya, saya close dulu ya. Coba balik lagi ke video. Oke, saya close, keluarin dulu. Exit. Turun 9. Masuk video. Kita run. Oke, sip. Oke, ini karena kualitas koneksi aja ya. Kualitas koneksinya ini kalau kayak begini. Ya, saya rasa itulah materi kita untuk pertemuan 9 tentang komunikasi antar form. Intinya apa? Intinya adalah kalau saudara akan mengenalkan form A ke form B atau form B ke form A, maka masuk ke menu file, use unit, ambil nama formnya apa yang mau dikenalkan. Kalau udah dikenalkan, panggil nama formnya dengan show. Contoh, FA itu memanggil form video, maka ditulislah nama form videonya apa, diambil metodenya adalah show. Itulah cara komunikasi antar form untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.